Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizka Sabetsila. Kali ini saya mencoba filter avatar ya. Ini lucu nih, kalau saya kedip-kedip, dia juga ikut kedip. Kalau saya mangap, coba. Oh, ikut mangap juga. Oke, kali ini saya akan membahas tentang bukan materi akademik ya, tapi lebih ke soft skill atau apa ya, disebut apa ya. Jadi ini terinspirasi membaca komentar-komentar negatif di sosial media terkait ketika ada orang lain mencapai suatu prestasi ya. Jadi beberapa bulan yang lalu saya tuh memutuskan untuk menginstal Thread. Awal-awal itu positive vibes banget ya. Awal-awal positive vibes. Siap ada yang memposting tentang pencapaiannya, kemudian eh, dikomentari dengan nada yang positif. Wah, selamat. Wah, kamu pantas untuk mendapatkannya. Awal-awal seperti itu. Tapi lama-kelamaan, ya, seperti sosial media yang lainnya ya, sudah mulai negatif vibes. Nah, karena itulah saya terinspirasi untuk membuat materi tentang bagaimana menghindari sikap iri dan dengki. Dan membangun pola pikir yang lebih positif dan empati ketika melihat prestasi orang lain. Baik, nomor satu bisa dicatat ya. Nomor satu adalah fokus pada hal positif. Jadi, terlalu banyak hal-hal negatif dalam pikiran kita juga membuat kita itu menjadi orang yang tidak sadar ya, menjadi orang yang selalu negatif vibes. Pikirannya itu jadi kurang terang, kurang tenang. Dan kalau berkelanjutan itu bisa mempengaruhi kondisi fisik kita, ya. Yang pertama adalah fokus pada hal positif. Coba untuk melatih diri melihat sisi baik dari keberhasilan orang lain. Jangan anggap sebagai ancaman, tapi anggap sebagai inspirasi. Nah, ketika melihat orang lain berhasil, misal lolos CPNS, lolos P3K, instead of kita berpikir bahwa, oh, dia pasti pakai orang dalam, atau oh, dia pasti nyogok pakai uang. Daripada kita berpikir negatif seperti itu, lebih baik kita mengganti pikiran negatif kita itu menjadi hal yang positif, yaitu menganggap sebagai inspirasi, bukan ancaman. Jadi, mengganti pola pikir yang negatif menjadi pertanyaan seperti apa yang bisa aku pelajari dari dia gitu ya. Jadi kalau lihat lihat orang yang berhasil itu justru kita harus menggandeng. Kita tanya apa sih rahasianya gitu. Bagaimana caranya supaya bisa seperti kamu? Gitu. Kok kamu bisa lolos CPNS? Kok kamu bisa lolos P3K? Kok kamu bisa lolos beasiswa? Itu ya. Jadi fokus pada hal positif, dirubah ya, dirubah dari eh, kenapa menjadi apa yang bisa aku pelajari dari dia. Merubah pikiran dari kenapa dia kok bukan aku yang berhasil menjadi apa yang bisa aku pelajari dari dia, orang yang berhasil itu. Kemudian yang kedua adalah hargai perjalanan hidup orang lain. Kita perlu ingat ya bahwa setiap orang itu memiliki perjuangan dan tantangan yang tidak selalu terlihat oleh kita. Se-ekstrovert-ekstrovertnya orang ya, pasti ada sisi yang mereka sensor. Kenapa disensor? Ya, itu hak mereka gitu ya. Jadi berhenti membuat asumsi bahwa mereka mendapatkannya dengan mudah. Kita tuh nggak sadar ya, seringkali menihilkan perjuangan orang lain hanya karena agar orang itu terlihat biasa, ya. Saya membaca vibes vibes seperti ini ya karena beberapa membaca komentar di sosial media ya. Nah, jadi hargai perjalanan hidup orang lain. Kemudian yang ketiga,
Kenali perasaan dengki. Tidak apa-apa kita itu mengkritik diri kita sendiri. Kita harus mengenali diri kita sendiri. Kalau ada yang kurang dalam diri kita, mari kita perbaiki. Tapi orang yang bisa memperbaiki diri sendiri itu pertama pasti dia tahu penyakitnya apa. Yang bahaya itu adalah orang yang tidak tahu kalau dia berpenyakit. Makanya dia tidak mencari obat karena dia tidak sadar dia sedang sakit. Ya, kenali perasaan dengki ya, yang nomor tiga. Jadi, jika merasa iri, akui perasaan tersebut tanpa menyalahkan orang lain. Setelah tahu, oh ini ada yang sakit dalam diriku, yaitu aku punya iri dan dengki pada si X misal. Kita cobalah tanya pada diri sendiri, mengapa aku merasa seperti ini? Nah, setelah kita kenal, oh ini saya sakit, maka saya akan mengobatinya dengan cara fokus pada peningkatan diri, bukan merendahkan orang lain. Kita mungkin sering mendengar quotes ya, kita tidak akan tinggi dengan cara merendahkan orang lain. Karena sikap iri itu ya nggak ada gunanya. Ya. Diri kita juga tidak akan meningkat value-nya, malah kita akan menggerogoti eh, hati kita. Orang dengki itu kan pikirannya selalu panas gitu ya. Tetangganya misal beli NMAX atau beli PCX ya. Misal motor saya masih Honda Beat misal, aduh panas gitu ya. Terus tetangga saya misal beli uh, mobil mobil apa truk truk gandeng Pak ya. Terus saya masih punyanya sepeda ontel gitu. Saya merasa aduh kortisol naik gitu ya. Darah tinggi. Tapi darah tinggi itu nggak ada hubungannya dengan orang emosian sih sebenarnya. Itu kan hanya peribahasa ya. Oke. Yang keempat adalah latih empati. Ya, latih empati. Posisikan diri Anda di tempat orang itu. Bagaimana rasanya jika Anda direndahkan? Jadi dengan memahami perasaan mereka, Anda akan lebih mudah menghargai pencapaian mereka tanpa berkomentar negatif. Saya tuh ada ya yang viral itu ya. Ada mahasiswa gitu ya ketika wisuda ya ketika wisuda dia kebetulan dia lulusan luar negeri ya. Dia wisuda di salah satu kampus eh, luar negeri. Diupload lah video wisudanya itu ke sosmed. Kemudian ada yang komen ini mungkin udah beberapa udah lihat ya. Apakah menjadi sarjana itu menjamin masuk surga? Nah, itu adalah ciri ya, ciri orang yang iri dan dengki. Dan biasanya memang orang yang tidak bahagia. Mungkin ini a little bit rude ya, saya bilangnya seperti itu. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Karena menurut penelitian, orang yang bahagia, orang yang hidupnya bahagia, dia tidak akan menyerang orang lain dengan negatif komen. Ya, kenapa ada orang yang mengomentari orang yang wisuda dihubungkan dengan masuk surga? Bisa jadi orang ini sebenarnya ingin menempuh pendidikan tinggi, tapi dia belum bisa. Akhirnya ketika melihat kesuksesan itu pada orang lain, dia tidak terima. Atau mungkin dia punya anak atau saudara yang dia ingin untuk menjadi sarjana tapi belum bisa. Nah, itu kan belum bisa itu bisa jadi membuat dia sedih atau membuat ya sesuatu yang tidak enak lah. Akhirnya ketika orang lain mencapai itu, dia tidak terima, sakit hatinya. Padahal ya bukan salah dari yang wisuda itu tadi ya. Ya, dia ingin upload momen wisudanya di sosial media, tapi kena hate speech gitu ya. Jadi latih empati. Karena kalau kita pikir-pikir, apa salah dia terhadap kita ya? Kenapa kita harus berkomentar negatif? Dia wisuda, dia menulis skripsinya sendiri, dia berjuang, bahkan mungkin orang tuanya juga berjuang membiayai dia, kemudian dia lulus dengan nilai yang baik. Apa yang menyakiti kita gitu ya? Karena dia sama sekali tidak menyakiti kita gitu ya. Kenapa prestasi orang lain begitu menyakiti kita? Padahal kita membantu usahanya aja juga enggak gitu ya. Ya. Kemudian yang kelima adalah kurangi membandingkan diri. Ingat bahwa kehidupan itu bukan perlombaan.
Setiap orang itu punya tracknya masing-masing, punya pace-nya masing-masing, punya timingnya masing-masing, punya jalannya masing-masing. Nggak ada yang menyuruh lomba itu. Siapa yang menuntut lomba selama ini tuh siapa? Ya diri kita sendiri. Jadi fokus aja pada pencapaian diri sendiri. Bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Saya sering ngasih saran ke mahasiswa saya tuh, tidak usah terlalu mengejar IPK sempurna. Tidak usah membandingkan IPK kamu dengan teman yang lain. Siapa yang menuntut itu? Siapa yang menyuruh kamu harus di atas orang lain? Itu kan kamu sendiri, gitu. Jangan membandingkan pencapaian orang lain. Kok dia bisa lulus 3,5 tahun, saya 4 tahun belum bisa. Jadikan sebagai motivasi. Jangan bahan untuk depresi. Ya. Kemudian sering juga saya melihat tren-tren di sosial media itu ada yang menulis, membuat video itu kayak nggak apa-apa kan gitu ya. Nggak apa-apa kan menikah sudah 5 tahun tapi belum punya rumah, tanda tanya. Yang menjadi pertanyaan, emang siapa yang menuntut? Emang siapa yang menuntut 5 tahun harus punya rumah sendiri? Emang siapa yang menuntut 5 tahun harus punya anak? Itu kan tuntutan kita sendiri terkadang. Oh bukan, itu bukan tuntutan kita, tapi tuntutan masyarakat, tetangga, saya diolok-olok. Nah, kenapa kamu harus hidup dalam standar orang lain? Gitu ya. Iya, karena kata tetangga saya itu idealnya kalau nikah 5 tahun sudah punya rumah. Ya itu kan standarnya tetangga. Kita hidup standar kita sendiri. Kita tidak sedang lomba gitu. Kemudian itu tadi ya, jangan membandingkan dengan orang lain. Fokus pada pencapaian diri kita sendiri. Semua punya track masing-masing. Ya. Kemudian yang keenam, jaga perkataan. Sebelum bicara, pikirkan apakah ini benar, apakah ini baik, apakah ini perlu. Jika tidak, lebih baik diam. Contoh, ketika ada orang yang lulus CPNS gitu ya. Iyalah, dia kan punya privilege gitu ya. Iyalah, dia kan ponakannya si pejabat ini. Itu adalah perkataan yang kesannya menihilkan usaha orang lain. Kita kan tidak tahu ya. Kita tidak tahu usaha mereka, jatuh bangunnya mereka, waktu, uang yang mereka korbankan untuk belajar. Nah, jadi jangan menyakiti perjuangan mereka dengan perkataan. Yang ketujuh, kelilingi diri dengan lingkungan positif. We have the power to choose. Jadi kita boleh dan bahkan sangat dianjurkan untuk memilih lingkungan yang positif. Karena kita itu ditentukan oleh lingkungan. Sekuat apapun kita. Kalau kita berteman dengan 5 orang penggibah, maka kita akan menjadi yang keenam. Kalau kita berteman dengan 5 orang yang pesimis, ya kita akan jadi orang yang keenam, yaitu orang yang pesimis juga. Jadi berada di sekitar orang-orang yang mendukung dan memotivasi akan membantu mengurangi perasaan negatif. Hindari lingkungan yang sering bergosip atau bersikap nyinyir. Caranya mengetahui gimana? Ya kita lihat obrolan di lingkungan itu tuh ngobrolin apa? Apakah ngobrolin orang lain? Apakah ngobrolin ide-ide? Apakah ngobrolin solusi dari suatu masalah? Apakah ngobrolin masalah bagaimana cara improve kita sebagai pribadi? Gitu. Ya. Eh, Misal ya, contoh lingkungan yang negatif itu ketika kita misal ingin mendaftar kerja misal. Ah, saya mau daftar kerja di perusahaan A karena dia bonafit. Kemudian lingkungan kita tuh bilang, janganlah, kamu kayaknya harus riset dulu di sana itu saingannya itu loh.
Pinter-pinter loh. Saingannya tuh dari orang-orang kaya, saingannya tuh lulusan-lulusan kampus top. Mending kamu cari perusahaan yang lain aja. Itu kan secara tidak langsung menilai bahwa kita tuh nggak mampu. Jadi kelilingi dengan lingkungan yang positif, misal, wah, semangat ya, aku yakin kamu bisa selama kamu berusaha. Coba riset di sini, 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 ngasih saran. Itu adalah lingkungan yang positif. Contoh ya, saya tidak ada keinginan untuk kuliah ke luar negeri sampai tahun 2022. Jadi nggak ada tuh pikiran saya kuliah ke luar negeri. Tapi ketika tahun 2022, saya dikumpulkan dengan orang-orang yang punya keinginan ke sana. Nah, saya ikut pelatihan lah 3 bulan ya. Saya yang awalnya hanya ingin menambah ilmu bahasa Inggris saya, beneran nggak ada niatan untuk keluar negeri. Karena apa? Saya nggak pernah naik pesawat. Saya takut naik pesawat. Kemudian saya kumpul dengan orang-orang yang positive vibes itu. Kok saya jadi ada keinginan untuk mencoba kampus-kampus yang lebih top gitulah ya bahasanya itu ya. Karena lingkungan saya tadi. Coba kalau saya berada di lingkungan orang-orang yang selalu mendowngrade saya, misal nggak bisa kamu tuh, kamu kan bahasa Inggrisnya jelek, udah di sini aja, misal gitu. Susah loh di sana. Hmm, Itu ya. Kemudian yang kedelapan, rayakan keberhasilan orang lain. Pasti itu kita akan seneng kalau orang lain itu seneng ya. Malah kalau saya sarankan, jadilah bagian dari kesuksesan orang lain. Ya. Jadi saya dengan teman-teman saya itu, ketika misal ada teman kita yang jatuh, kita bangunkan, bukan malah kita jorok-jorokin gitu. Kamu ada masalah apa? Ayo, kamu pasti bisa. Ayo sama-sama belajar. Ya, jadikan keberhasilan orang lain sebagai momen untuk bersyukur dan berbahagia. Karena ya nggak ada untungnya kita bersedih dengan keberhasilan orang lain. Nggak akan menambah nilai jual kita juga. Nggak akan menambah rezeki kita juga ya. Katakan hal seperti, wow, kamu pantas mendapatkannya. Ikut senang melihat pencapaianmu, gitu ya. Yang ke-9, latih bersyukur. Fokus pada hal-hal baik dalam hidup Anda sendiri. Dengan bersyukur, Anda akan lebih puas dan tidak mudah iri. Waktu itu saya nggak sengaja ya scroll sosmed itu melihat orang yang sedang dialisis atau cuci darah karena ginjalnya sudah tidak berfungsi. Jadi seminggu 2 kali, 2 sampai 3 kali. Di situ direkam alat-alat cuci darah, banyak selang keluar masuk darah ya, untuk mengganti ya, untuk cuci cuci darah itu bukan darahnya dibuang diganti darah lain tuh enggak. Jadi darah kita itu disaring. Ya seperti cara kerja ginjal. Itu alatnya sangat rumit. Banyak selang ke sana kemari dalam waktu 5 jam didialisis orang itu. Dari situ dari situ kita bisa berpikir dan bersyukur, bukan bersyukur di atas penderitaan orang lain ya, tapi bersyukur bahwa kita punya ginjal yang cara kerjanya tuh lebih canggih daripada alat dialisis yang menurut kita tuh complicated banget. Hanya orang-orang yang pintar yang bisa menemukan alat seperti ini. Repot banget. Harus 5 jam didialisis, harus ke rumah sakit, harus dipasang selang ini itu. Tapi sekarang kita posisinya kita punya ginjal yang cara kerjanya seperti itu dan itu gratis. Nah, itu terkadang cara saya bersyukur seperti itu. Tapi ya nggak harus sama dengan Anda. Silahkan eh, mencari sendiri cara bersyukur, gitu ya. Kemudian yang 10, bangun kepercayaan diri. Ini penting banget. Saya tuh adalah orang yang mempunyai krisis percaya diri sampai saya keterima CPNS. Bahkan ketika saya mendapatkan beasiswa S1, S2 pun, saya tuh orang yang tidak pede. Mungkin orang-orang yang mengenal saya 3 atau 4 tahun belakangan nggak percaya ya kalau saya bilang saya ada krisis percaya diri. Karena itu untuk healing dari situ itu butuh butuh proses. Kalau nggak percaya, ketika saya S1 mau tanya diskusi kelompok di kelas itu aja saya tuh keringat dingin, nggak berani.
Ketika saya berusaha memberanikan diri, saya berusaha untuk meruntuhkan tembok eh, ketidakpercayaan diri itu, justru pertanyaan yang keluar dari mulut saya itu aneh jadinya. Ya namanya orang nggak percaya diri ya. Itu karena parenting saya sih, karena parenting orang tua saya dulu menjadikan saya orang yang insecure, orang yang tidak percaya diri juga. Nah, eh yang ke-10 ini adalah bangun kepercayaan diri. Tingkatkan keterampilan atau upayakan hal-hal yang bisa membuat Anda itu bangga pada diri sendiri. Bukan sombong ya. Sombong itu terkadang eh ya memang orang yang percaya diri itu terkesan sombong ya di mata orang-orang yang insecure gitu. Padahal percaya diri dengan sombong itu beda. Contoh misal saya ditanya, "Bu Rizka, bagaimana kemampuan matematika Bu Rizka?" Saya jawab, "Oh, kemampuan matematika saya bagus. Oleh karena itu saya masuk pendidikan fisika." Apakah itu sombong? Tidak, itu percaya diri. Percaya diri, percaya bahwa saya mampu. Kalau sombong itu beda lagi. Sombong itu biasanya dilengkapi dengan meremehkan orang lain. Kalau enggak ya berarti enggak sombong gitu loh. Misal, Buriska, bagaimana kemampuan matematika Buriska? Ya, saya sih pinter ya. Nggak tahu kalau Anda gitu misal. Itu kan sudah sombong gitu berarti ya. Nah, jadi dengan begitu, kita tuh tidak mudah merasa rendah diri di hadapan pencapaian orang lain. Ya. Kemudian yang ke-11, jangan ikut-ikutan nyinyir. Ketika ada orang lain nyinyir, alihkan pembicaraan ke topik yang lebih positif. Atau kalau lagi males, ya tinggalkan aja situasi tersebut dengan sopan. Gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, hargai usaha orang lain. Ya. Jangan menihilkan usaha mereka. Kembali lagi ya, kita tidak tahu perjuangan mereka karena mungkin mereka sensor ya. Ya, kita kan seringnya itu fokus pada pencapaiannya, tapi kita jarang menanyakan prosesnya. Kamu kok bisa seperti ini tuh gimana? Gitu. Baik, semoga ini bisa menjadi the way of thinking yang bisa menjadikan kita lebih positif lagi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedip, 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 kedip. Mengapa? Lucu ya avatar ini.